Halo, apa kabar? Saatnya Anda menyimak berita Semarang. Bersama saya, Janet Lee, sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda. Berikut 3 berita utama hari ini. Terjatuh dari motor saat dikejar korban pencuri motor babak belur dihajar warga di Kabupaten Demak. Puluhan warga di Magelang dilarikan ke puskesmas karena keracunan makanan lomba sis kamling. Disambut hangat di berbagai kota yang dilintasi rombongan biksu tudung dari Thailand berterima kasih atas sikap toleransi masyarakat Indonesia. Kita ke informasi yang pertama, pencuri motor babak belur dihakimi warga di desa Kalitengah, Kabupaten Demak. Pelaku berhasil dikejar korban sehingga terjatuh dari motor, lalu warga ramai-ramai menghajarnya. Pencurian motor di desa Sidorejo, Kecamatan Karangawan, Demak, Senin sore terekam kamera pengawas. 2 pelaku merusak kunci kontak lalu membawa kabur motor. Namun, aksi pelaku dipergoki korban sehingga spontan mengejar kedua pelaku. Korban berhasil mengejar kedua pelaku sampai desa Kalitengah. Kedua pelaku terjatuh dari motor. Melihat aksi korban, warga desa pun sontak menolong dan menghajar satu pelaku bernama Slamet Riyadi. Sedangkan satu pelaku lain berhasil kabur dari kepungan warga. Beruntung nyawa pelaku selamat karena polisi dari Polsek Meranggeng tiba di lokasi. Namun evakuasi pelaku dari kepungan massa tidak mudah karena banyak warga yang berupaya menghajar pelaku. Kawanan pencuri motor ini tergolong sadis. Mereka biasanya menggunakan senjata tajam saat korban melawan. Pencurian sepeda motor di Desa Sidorejo, Kecamatan Karangawan, Kabupaten Demak, dan selanjutnya korban mengejar pelaku sampai ke Desa Kalitengah, Kecamatan Meranggen. Akhirnya pelaku dan motor milik korban diamankan oleh warga. Polisi menyita motor hasil curian dan peralatan yang digunakan pelaku untuk beraksi. Ali Muftagirin melaporkan dari Kabupaten Demak. 2 pemuda ditangkap polisi karena mencuri pagar besi rumah warga di perumahan Tanah Semarang. Pelaku tak hanya mengincar rumah kosong tetapi juga rumah yang sepi. 2 pelaku pencurian pagar besi rumah warga ditangkap petugas unit Reskrim Polsek Semarang Utara. Keduanya adalah Arga Alfarisi, warga Boom Lama, dan Riki Prasetyo, warga Tambra Dalam. Identitas kedua pelaku terungkap dari rekaman kamera pengawas rumah warga saat mereka mengangkut pagar besi curian dengan menggunakan motor. Pelaku mencari sasaran secara acak. Mereka berkeliling perumahan dengan sepeda motor. Jika melihat rumah kosong dan sepi, keduanya langsung mencopot dan membawa pagar besi rumah kosong tersebut. Di WA sama tetangga kok pagarnya nggak ada, itu diperbaiki atau dijual gitu. Maupun di API Media akhirnya kita jemput bola untuk segera lakukan penyidikan dan alhamdulillah menemukan adik-adik. Pelaku sudah 5 kali mencuri pagar di rumah yang berbeda. Ia tak hanya menyasar rumah kosong, tetapi juga yang berpenghuni. Uang dari hasil menjual besi curian menurut pelaku digunakan untuk makan sehari-hari mereka. Ya, adanya itu yang lebih gampang. 5 kali itu kamu dapat duit berapa? Semuanya saya dapat satu orang 350-an. Untuk apa itu? Untuk makan sehari-hari. Tak hanya mencuri pagar ukuran sedang, kedua pelaku ternyata juga mencuri pagar besi rumah ukuran panjang atau biasa disebut pagar dorong. Kedua tersangka dijerat pasal 363 KUHP dengan ancaman hukuman maksimal 7 tahun penjara. Agus Hermanto melaporkan dari Semarang.
Polisi meragukan penahanan sopir dan kernet bus wisata yang menjadi tersangka kasus kecelakaan bus di kawasan wisata Guci, Kabupaten Tegal. Selain mendapat jaminan keluarga, penangguhan juga diberikan karena kedua tersangka tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan. Romyani dan Andre Yulianto sedikit bernafas lega karena bisa menghirup udara bebas. Keduanya mendapat penangguhan penahanan dari Polres Tegal dalam kasus kecelakaan bus di kawasan wisata Guci, Kabupaten Tegal 7 Mei lalu. Meski demikian, mereka tetap mengikuti proses hukum sebagai tersangka dalam kasus tersebut. Alhamdulillah saya berterima kasih untuk semua dan terutama untuk Pak Paris, Pak Soleh, tim 911 telah mengabulkan, membantu saya untuk mengeluarkan hari ini. Penangguhan diberikan setelah polisi mengabulkan permohonan dari keluarga dengan jaminan pihak keluarga. Kedua tersangka dinilai polisi kooperatif dan tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan. Yang bersangkutan berjanji akan mengikuti proses hukum yang sedang berjalan dan siap hadir manakala dibutuhkan kehadirannya serta tidak akan menghilangkan barang bukti. Berikutnya adalah keluarga menjamin bahwa yang bersangkutan akan patuh dan mengikuti proses hukum yang sedang berjalan. Bus duta wisata yang membawa rombongan peziarah asal Serpong Utara, Tangerang Selatan, Banten terjun bebas ke jurang Sungai Awu pada 7 Mei lalu. Akibat kecelakaan, 2 orang tewas dan puluhan lainnya luka-luka. Kuncoro Wijayanto melaporkan dari Kabupaten Tegal. Kita informasi lainnya, adu mulut mewarnai pembongkaran lapak pedagang kaki lima di Rembang. Sebelumnya Satpol PP sudah memberikan surat teguran tetapi tidak diindahkan. Sejumlah pedagang adu mulut dengan petugas Satpol PP yang dibantu TNI Polri saat pembongkaran puluhan lapak pedagang di sepanjang jalan Pasar Kota Rembang. Mereka tak terima dan merasa pembongkaran ini cacat hukum. Sangat kecewa, Mas. Alasannya kenapa nih, Mas? Alasannya tidak diberi solusinya kurang tepat. Soalnya kita sudah upaya hukum kok masih dibongkar. Belum dibalesin surat dari pihak kuasa saya. Pas ini. Padahal Satpol PP telah melayangkan 3 kali surat teguran. Karena tak diindahkan, Satpol PP langsung membongkar paksa lapak para pedagang. Informasi yang terkait tidak ada izin sama sekali, sehingga tidak kita tertibkan. Cuma kita kedepan medis, artinya anggota-anggota juga kita larang untuk arogan. Meski melakukan bongkar paksa, namun petugas menghindari keributan. Bahkan petugas ikut membantu pedagang memindahkan barang dagangan mereka. Arif Nur melaporkan dari Rembang. Warga Kota Solo mengeluhkan syarat pembelian gas LPG 3 kg yang menggunakan KTP dan kartu keluarga. Warga khawatir terjadi penyalahgunaan kartu identitas mereka. Adu argumen antara warga dan pemilik pangkalan LPG terjadi di daerah Katelan, Kecamatan Banjarsari, Kota Solo, Selasa siang. Warga protes kepada pemilik pangkalan karena mereka harus menyerahkan fotokopi KTP dan kartu keluarga untuk bisa membeli gas LPG 3 kg. Keluhan warga cukup beralasan, mereka khawatir kartu identitas mereka bisa disalahgunakan. Nggak siap, nggak apa, itu kan kita terlalu ribet Pak kalau seperti itu. Jadi kita dengan seperti ini persyaratan seperti ini kita kurang setuju. Pemilik pangkalan mengaku aturan ini sempat menuai protes bahkan ancaman. Namun, ia hanya mengikuti aturan pemerintah. Sebelumnya hanya dengan syarat fotokopi KTP, kini ditambah dengan fotokopi kartu keluarga. Saya kasih tahu nanti kesini lagi juga enggak ya, enggak. Saya kasih, cuman kan mereka kalau pada saat barang itu susah, itu ada pengancaman. Itu ada pengancaman dalam arti karena subsidi misalkan dia bawa 2, kasih 1 aja enggak mau. Maunya dia harus
2 harus dikasih 2. Kalau enggak ya mengancamnya yang itu tak buang loh. Aturan pembelian gas LPG 3 kg dengan syarat fotokopi KTP mulai diberlakukan pemerintah sejak Maret 2023 untuk wilayah Jawa, Bali, NTB, lalu disusul Kalimantan, Sulawesi, dan Sumatera. Aturan bertujuan agar distribusi gas LPG 3 kg yang disubsidi pemerintah tepat sasaran untuk rumah tangga, usaha mikro, petani, dan nelayan sasaran. Heri Prasetyo melaporkan dari Kota Solo. Puluhan warga di Desa Umbul Sari di Kabupaten Magelang dilarikan ke puskesmas karena keracunan makanan pada acara lomba. Mereka rata-rata mengalami pusing, mual, dan muntah-muntah. Kemeriahan lomba siskamling di Dusun Taruman, Desa Umbul Sari, Kecamatan Windusari, Magelang berubah panik Selasa siang. Puluhan warga tiba-tiba mengalami gejala pusing, mual, dan muntah usai menyantap makanan. Ambulans pun bolak-balik mengantarkan warga yang mengalami keracunan ke puskesmas. Tercatat ada sekitar 53 warga yang mengalami keracunan. Sangat jarang, mungkin juga bisa diduga karena makanan itu. Tapi yang mana kita belum tahu, sudah kita ambil sampelnya, bisa Warga mengalami keracunan usai menyantap makanan setelah acara lomba siskamling yang digelar pihak desa. Warga baru merasakan gejala keracunan pada pagi hari. Dugaan sementara sebenarnya dari daging yang dikonsumsi oleh mereka. Kalau dilihat dari yang lain dan apa yang disampaikan oleh masyarakat, sumbernya itu kebanyakan mengatur. Ini baru dugaan sementara aja. Diduga warga keracunan nasi dari makanan ringan. Polisi mengambil sampel makanan untuk diperiksa ke laboratorium. Wahyu Diono melaporkan dari Kabupaten Magelang. Rombongan biksu Tudong disambut antusias warga saat tiba di Kabupaten Brebes dan Tegal. Para biksu berterima kasih atas sambutan luar biasa warga di jalan yang mereka lewat. Puluhan warga termasuk anak-anak sekolah menyambut antusias kedatangan rombongan 32 biksu Tudong di kantor Kecamatan Wanasari, Brebes, Selasa pagi. Sebagian warga bahkan menunggu sejak pagi. Para biksu berasal dari Thailand, Singapura, Malaysia, dan Indonesia. Sebelumnya mereka bermalam di Kecamatan Losari lalu berjalan sejauh 40 km menuju Kecamatan Wanasari untuk kemudian istirahat sejenak. Dari kantor Kecamatan Wanasari, para biksu selanjutnya berjalan ke kantor pengurus cabang NU Brebes. Mereka disambut gembira para pengurus NU. Sehingga kegiatan-kegiatan seperti dasar daripada NU ini adalah untuk kegiatan berkaitan dengan kegiatan saling menghormati antar manusia. Rombongan biksu mengaku sangat terkesan dengan sambutan antusias dan sikap toleransi tinggi warga di berbagai kota yang mereka lintasi. Karena itu, mereka juga memanjatkan doa untuk Indonesia. Sambutan tak kalah meriah juga dilakukan warga Kabupaten Tegal. Alunan musik gamelan menyambut kedatangan para biksu di objek wisata Pantai Purwahamba Rabu pagi. Mereka disambut jajaran Forkopimda Kabupaten Tegal. Para biksu ini beristirahat sambil menikmati pemandangan pantai. Para biksu melakukan ritual tudong, yakni perjalanan kaki ribuan kilometer dari Thailand menuju Candi Borobudur untuk mengikuti perayaan Waisak. Mereka begitu kagum dengan sikap toleransi masyarakat Indonesia yang begitu ramah menyambut mereka di setiap kota yang dilintasi. Saya memperkenalkan ke para warga di Indonesia, inilah biku. Terus ketiga, saya mau memperkenalkan ke khususnya umat-umat Buddha di Indonesia, kalau kita ini di hutan masih ada. Biarpun sedikit, tapi kita tetap mempertahankan tradisi dari guru kita Sang Buddha sendiri, biku hutan atau biku dutangga atau biku kamatana masih ada.
Selama menyusuri jalur Pantura menuju Borobudur, rombongan biksu berencana singgah di kediaman Habib Lutfi di Pekalongan. Sugiartono dan Kuncoro Wijayanto melaporkan dari Kabupaten Brebes dan Tegal.